Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa petualang bocah goib, pemirsa Nusantara. Malam ini kami kru nyantai di salah satu tempat, salah satu kru yang karena malam ini kita nggak eksplor di luar dan kita lagi nyantai dengan Pak Dimanggolo, Mbah Goib. Selamat malam Mbah Goib, sama Om Jo juga. Mbah, kita di sini mau ngobrol-ngobrol ya sama Mbah Goib juga Pak Dimanggolo, itu mau ngobrol-ngobrol soal ilmu pelet pemirsa. Nah, nanti kita biasa dengan narasumber kita Mbah Goib dan Pak Dimanggolo. Nanti kita akan tahu apa sebenarnya ilmu pelet itu seperti apa dan ada berapa macam. Nanti kita tanyakan langsung pada Mbah Goib. Assalamualaikum Mbah Goib, Pak Dimanggolo dan teman-teman. Kita nyantai yang ini, slow. Kita kan malam ini nggak ada eksplor video. Nah, kita bertemu di tempat teman. Kita bertanya mungkin Pak Dimanggolo dulu bisa tanya dulu sama Mbah Goib. Ya, begini Mbah, tadi saya mendengar yang dikatakan oleh Gus Opik tentang ilmu pelet gitu Mbah. Ilmu itu ada berapa jenis Mbah atau berapa macam-macam saja Mbah? Ilmu pelet apa ilmu pengasihan? Oh, itu. Sebenarnya ilmu pelet itu semua pengasihan itu pelet. Tapi kalau pelet jangan melet. Itu pelet. Gitu ya. Jadi Kan semua juga pengasihan. juga dikatakan ada pengasihan, ada mahabbah. Ada tingkat-tingkatan juga tuh Pak. Yang paling tinggi itu apa? Yang paling tinggi kalau kebanyakan orang Jawa Iya. itu mengatakan pelet atau pengasihan untuk lain jenis. Berarti itu paling tinggi. Kebanyakan orang menyebut Semar Mesem. Oh, itu sudah dari zaman apa Pak? Sepengetahuan mata Goib atau dari Mbah Goib sendiri gitu ya Pak Dio? iya, Saya ya tahunya ya dari saya belajar diajari ini itu ya. Saya masih kecil. Masih kecil. Ya, maka dari kecil udah belajar kayak gitu. Terus yang namanya ilmu pelet. Ilmu pelet untuk lain jenis itu sebenarnya dulu para kiai atau para orang-orang sepuh itu mengajarkan atau mengajarkan pelet itu sebenarnya untuk salah satunya satu. Misalnya ada seorang pemuda laki-laki atau pemuda perempuan yang mau mendekati cewek atau cewek mau mendekati seorang laki-laki, itu kok nggak punya mental atau nggak punya nyali, dia sowan atau datang ke orang pintar atau Pak Kiai itu biar dia itu biar mentalnya itu ada rasa percaya diri. ya, biar dia itu percaya diri tidak minder. Minder gitu. Nah itu sebenarnya kayak gitu biar mereka itu kasih amalan gini. Sebenarnya itu amalan pelet tapi atau pengasihan, tapi itu kadang kalau kebanyakan orang disalahgunakan. Dan misalkan ada seorang suami istri lagi jauh-jauhan, apa yang laki-laki selingkuh, apa yang perempuan selingkuh, itu ilmu pelet, amalan-amalan ilmu pelet itu untuk menggabungkan agar suami istri itu yang sedang pisah ranjang atau lagi ada masalah terus jauh-jauhan itu biar menjadi senang lagi dan rujuk lagi biar dia itu bisa mengatasi dalam kekeluargaannya itu biar bisa harmonis. Itu niat pertama kali itu sesungguhnya ilmu pelet itu atau pengasihan antara lain jenis itu sebenarnya kayak gitu. Tapi kebanyakan sekarang malah ada orang yang digunakan atau disalahgunakan. Saya punya ilmu pelet, saya udah punya cewek, udah punya istri, terus saya setiap lihat wanita cantik kok saya pelet biar suka sama saya, berarti saya menyalahgunakan. Menyalahgunakan. Iya.
Itu Mbak, tanya Pak D. Yang apa Mas? Kan itu Mbak, namanya pelet kan jenisnya macam-macam. Yang saya tahu ada yang katanya pakai rambutnya perempuan. Terus ada yang pakai, maaf ya, ini jangan saya tahu ada yang pakai berlian atau pakai emas, kadang dan lain-lain. Nah itu contohnya itu dari berbagai macam jenis pelet itu gimana Mbak? Fungsinya gimana dan pengaruh daripada untuk si cewek, bisa cewek pakai untuk cowok, cowok untuk pakai cewek itu gimana? Ya, ya itu kalau yang namanya pelet atau pengasihan khusus itu ya termasuk kayak emas atau berlian. Ya itu. Berarti itu masuknya ke pasang susu. Pasang susu. Namanya pasang susu. Emas atau berlian itu dimasukkan alis atau sini, bibir apa di hidung ya gitu. Itu setiap orang yang melihat wajahnya terus langsung kepencut, langsung ada daya tarik, iya. saling daya tarik agar dia itu Bisa terpesona. dia terpesona melihat seseorang yang memakai pasang susu itu seolah itu beda pandangan dengan aslinya itu memang beda. Jadi orang yang melihat kalau menyerempet ada perasaan orang yang dilihat itu menjadi suka. Dan juga ilmu pelet itu Pengaruhnya aja Mbak. pengaruhnya itu ya sangat banyak Mas. Kadang kalau orang ada yang pelet itu sekali kita melihat Ya. dan dilihat ketemu seorang yang mempunyai ilmu pelet itu langsung kita melihat kok kita langsung terpesona, langsung menjadi perasaan itu menjadi suka dengan dia. Nah itu posisinya bermacam-macam. Ilmu pelet itu ada yang namanya pasang susu, ada yang emas, juga ada perak, juga ada berlian, ada inten. Tapi ada lakunya juga itu Mbak. Nah, Ada lakunya buat si orang yang pasang kayak gitu Mbak. kalau yang pasang itu ya cuma paling mungkin misal laku sebelum dipasang itu ada yang puasa 1 hari, ada yang nggak puasa atau datang ke orang yang sudah bisa masang, tinggal nanti emas misalnya pasang susu emas, biasanya langsung sudah digarap, dikerjain, dibaca doa-doa, setelah itu dimasukkan antara kulit dan daging. Misalnya antara kulit ari-ari dan ini kan daging. Nah, ini nanti dimasukkan ke sini. Khususnya sekali dimasukkan di sini misalkan. Nah itu posisinya masuk gini tuh, ini kayak luka tapi enggak keluar darahnya antara kulit dan daging. Nah itu masuk, setelah masuk digini-gini kan udah nanti udah beberapa hari, nah itu hilang, nggak kelihatan. Sudah jadi goib gitu. Iya, ya udah nggak kelihatan gitu, misalnya kelihatan garis di sini. Nanti kalau didemik ini tetap ganjel. Dan ada pantangannya juga nggak Mbak? Nggak ada. Oh, ada. Yang Contohnya ada gimana Mbak? pantangan. Apa saja misal? Ya kalau pasang susu emas itu juga ada pantangannya, ada yang tidak ada pantangannya. Makanya semua itu antara pantangan dan larangan. Nah, ada beda itu. Pantangan itu kalau dilanggar, berarti itu bisa dilihat kekuatannya. Iya. Tapi kalau larangan itu larangan. Jangan buat seperti ini, buat maksiat ini berarti itu enggak hilang. Itu larangan dalam arti larangan agama. Tapi sebetulnya nggak bisa hilang juga. Enggak bisa. Juga ada yang permanen apa kontrak. Kalau zaman sekarang ini banyak orang-orang pinter. Jadi yang namanya pasang susu atau pengasihan apapun itu ada yang sistem kontrak berapa tahun. Nanti setelah 1 tahun disepuhi lagi. Oh, permainan itu ya Pak? Permainan. Dari orang Ada yang tua. permanen sekali pasang selamanya. Kalau larangannya pantangannya itu berjak, posisinya masih berfungsi. Juga ada yang posisinya yang namanya pelet itu tidak bisa ya. Ada yang namanya pelet atau pasang susu pengasihan kayak gitu. Kalau misalkan minta dulunya yang masang dukunnya udah mati meninggal dunia, ini udah tidak berfungsi. Ada yang kayak gitu. Itu ada efeknya nggak Mbak? Misal pasang di wajah itu nantinya kalau misal yang tadi Mbak bilang ya Pak D, bahwa dukunnya nanti mati nggak fungsi terus
efeknya. Besoknya gitu. Iya Mbak itu bisa kembali semua jadi semula itu. Kayak punya aura lagi. Sebenarnya kalau masalah pelet atau pasang susu seperti itu, setahu saya dari guru-guru saya, Iya. itu posisinya misalnya kayak pasang susu emas itu, kalau udah lama misalnya udah umur terus Iya. yang punya ilmu pasang susu itu udah tua, Iya, sampai tua pantangannya anak-anak atau putu-putunya itu nggak pada tahu, terus cara menghilanginya gimana, terus itu sebenarnya kalau Allah itu mau mencabut nyawa manusia tinggal perintah malaikat, sebenarnya malaikat itu datang langsung cabut bisa. Jadi itu bukan jadi penghalang itu Nggak bisa, bukan berarti terus karena dia karena malam punya terus meninggal karena kangel. badan itu Mbak ya. Nah, Sulit itu gitu. sulit itu sebenarnya bukan masalah. Bukan masalah itu Mbak ya. Kebanyakan orang di sana sekali Ya, mengira kemungkinan kan oh, itu nggak bisa namanya- karena belum bisa apa istilahnya kok sulit baru ada punya isi orang punya gitu. cekelan, Iya, apa, orang apa, Jawa apa, biasa itu gitu Mbak. Itu kebanyakan salah ya Mbak ya. iya itu ya kadang itu cuma mitos. Mitos, ya. Iya, sebenarnya cuma mitos sebenarnya. Nah, malaikat udah diberitahu untuk mencabut nyawa seseorang. Ya Iya. Allah sendiri pun fayakun. Iya. Iya kan? Karena itu baik Mungkinan saja yang namanya takdir manusia, hidup dan mati manusia itu kan manusia tidak ada yang tahu. Tapi sebelum itu ada tanda-tandanya kan itu. Ya, masalah pasang susu memang ada sesuatu pasang susu yang kelas tinggi, mungkin kelasnya agak tinggi atau menengah kekuatannya yang berhubungan dengan bantuan salah satu jin. Nah, kemungkinan besar itu yang dimaksud. Kadang posisinya mau meninggal dunia karena pasang susunya belum dibuang atau belum dihancurkan atau belum diambil atau belum dimusnahkan, meninggalnya bisa dikatakan sulit, orang mati-mati padahal kulit karo galung mergo kekuatan atau ilmu pasang susu kuwi apa sing menghalang-halangi, itu juga bisa dikatakan kayak gitu, bisa tidak mungkin. Sebabnya itu kalau Allah sudah berkehendak takdir itu tidak ada yang bisa menghalangi. Iya, iya. Tidak ada yang bisa semoyo, tidak bisa diajukan, tidak bisa diundur. Yaitu cuma proses perjalanan manusia pada waktu rohnya mau. Nah, perbedaannya nggak antara mahabbah, pelet ataupun pengasihan itu memang ada bedanya. Ya ada yang namanya mahabbah itu Ya, kan itu gimana, Pak? kalau mahabbah itu posisinya bisa buat kewibawaan, bisa buat gaya tari untuk lain jenis, Punya karisma mempunyai karisma sendiri-sendiri, dan bisa dikatakan mahabbah itu seperti kayak pelet atau pengasihan, tapi jurusannya untuk berjualan, untuk berdagang, makanan atau apa. Itu yang mahabbah tadi, Mbak. Terus kayak pelet-pelet, nah itu maksudnya sales-sales atau apa itu biasanya makanya dinamakan masuknya itu dalam kategori mahabbah. Iya, kalau mahabbah itu komplit. Tapi kalau pelet kayak pasang susu itu khusus untuk gaya tarik lain jenis. Misalnya yang punya laki-laki untuk mengikat perempuan. Kalau yang dikatakan perempuan Mbak, untuk mengikat laki-laki. Tapi kalau mahabbah itu untuk semua orang, biar dia itu melihat apa dagangan, apa yang dijual atau apa aja itu dia bisa. Yang jenis namanya mahabbah. Kalau yang paling katanya orang Jawa tinggi Semar Mesem itu gimana itu, Mbak? Kalau Ceritanya itu. Semar Mesem itu sebenarnya dalam arti pelet ilmu Semar Mesem itu orang itu dalam pikirannya itu semua banyak yang salah kaprah. Dikatakan kenapa saya bilang salah kaprah? Karena yang namanya ilmu pelet, ilmunya pelet, ilmu pengasihan mahabbah
semar mesem, Ya. terus pakai keris berbentuk semar, atau pusaka apa bentuknya semar. Itu sebenarnya yang namanya semar mesem itu tidak harus berbentuk semar. Oh iya iya. Sebenarnya ilmu semar mesem itu suatu amalan itu dengan bantuan jin. Itu yang paling tingkat tinggi, yang paling istimewa dari pelet-pelet lainnya. Dikatakan karena ilmu semar mesem itu, misalkan saya punya ilmu semar mesem. Nah itu saya itu logatnya itu kayak cuma kayak ketawa atau cuma gini-gini aja. Orang yang lihat saya itu posisinya melihat saya itu senyum, saya itu padahal saya ketawa atau gini-gini, dia melihatnya saya, wow, wajah saya itu tetap ganteng. Ya sebenarnya saya itu memang kadang-kadang saya utuh. Soalnya laki-laki itu Sambil bercanda. Ya, kalau laki-laki kalau nggak beringosen, jadi katanya Cak Nun itu kalau ora beringosen, ora udut, ora suwit-suwit ora wong lanang. Nek wong lanang kerep suwit-suwit ngono ya apa tuh? Delok wis duwe bojo guru. Soalnya sekarang banyak disalahgunakan ya Mbak. Masalah yang diartikan pelet sebenarnya kalau dulu itu bagus ya Mbak. Bagus sebenarnya nawaitunya atau niatnya. Intinya dulunya itu bagus. Tapi sekarang suka dipermainkan sama orang-orang sekarang. Iya, kadang digunakan. Ada juga ilmu pelet yang paling manjur Mas. Apa itu? Di antara semar mesem. itu apa? Itu Pak? ada ilmu pelet yang misalkan di sana ada cewek. Iya. Terus bayangannya si cewek itu saya injek. Langsung saya baca mantranya gini. Perempuannya itu pergi kemana? Begitu saya lihat ini itu, karena bayangannya dia udah saya injek, udah saya rapali, dia langsung tertarik pada saya. Ada ya? Itu ada itu. Ada. Bisa diceritakan jenis apa itu Mbak? Pelet apa itu Itu Mbak? termasuk jenis pelet di bawahnya semar mesem. Oh masih. Iya. Kadang orang yang punya pelet kayak jenis-jenis semar mesem atau yang jenis bayangannya itu bisa diambil ini, itu kelasnya lumayan tinggi. Iya. Jadi memang pelet itu macamnya banyak. Banyak macam-macam. Ada jalan Ada goyang, kayak amalan biasa, ada yang seperti jalan goyang itu juga amalan. amalan juga Pak ya. Iya, jalan goyang semar mesem. Terus apa dia? Penarik sukma. Nah, itu yang jenis pakai amalan. Iya. Pakai Ya, jadi yang langsung bisa Ya, dipraktekkan langsung, itu ya, itu. tadi yang berian, intan. Kalau yang pasang susu emas itu kebanyakan Mas, sekali orang yang dilihat terus memandang orang yang punya pasang susu itu nanti sampai pulang ke rumah udah nggak ketemu dengan kita yang punya ilmu pelet, dia sampai rumah masih keinget. Terus nanti bisa juga dia pas tidurnya Ini mimpi. efek Iya, dari bisa bisnis mimpi pelet. ketemu kita. Sering Sering gitu. mimpi. Mimpinya ketemu. yang tadi Iya. yang punya ilmu pelet tadi. Iya. Sampai males-malesan Yang gitu. kena, ya itu sebenarnya itu Enggak cewek, enggak cowok. Ya, efeknya di kemudian harinya gimana? Kalau sampai nanti sudah sepasang sejoli lah, sampai nanti nikah, ada efek nggak Pak setelah suka pasang pelet kayak gitu Pak? ya itu fungsinya ada dua macam. Nah, dua macam. Ada yang pelet gatari itu kalau udah menjadi istrinya Atau jadi suaminya. atau jadi suaminya itu energi atau kekuatannya, kemampuannya dari peletnya itu udah nggak berfungsi. Ada yang kebalikannya, ada yang posisi walaupun udah menjadi suami istri, istilahnya itu masih berfungsi. Cuma dalam kekeluargaan, terus dia itu misalkan yang punya pengasihan atau pelet itu yang cewek biasanya, terus yang laki-laki selalu tunduk ini
apa yang diperintahkan oleh istrinya ya Pasti dituruti. pasti dituruti. Tapi tidak harus semua orang yang menuruti itu kena pelet. Apakah itu tidak. ada imbasnya anak turunnya bisa nggak itu Mbak? Ada efek imbasnya nggak itu Mbak? Ya itu insya Allah nggak ada. Nggak ada. Kecuali yang masuknya itu tergantung Lewat mana jalurnya hitam apa ilmu Iya. putih. Sebenarnya ilmu hitam dan putih itu sama saja, tergantung orangnya yang mengerjakannya. Oh, Apa kita dengan bantuan jin atau dengan amalan itu udah berbeda. beda lagi. Iya. Nah berarti dari Mbah kesimpulan daripada ilmu pelet ataupun apa dan sebagainya itu kesimpulannya itu gimana Mbak? Maksudnya itu orang itu harus bagaimana, apa enggak harus berbuat yang kayak gitu, Mbak? Kesimpulan dari Mbak itu. Nah, sebenarnya itu kan mungkin yang namanya orang melinderan atau rendah terlalu rendah diri itu kan biasanya kalau pakai pelet itu kan terus punya percaya diri, punya Kesimpulannya. mental. Tapi kalau orang yang tidak punya mental ya kurang percaya pada diri sendiri, kadang mau seorang laki-laki mau deketin cewek saja kadang merasa pikiran itu kacau. Padahal mahal juga ya Pak, pasang-pasang itu mahal Pak. Ya memang itu pakai mahar. Mahar, maksudnya Ada ya biasanya kebanyakan pakai mahar. Kayak gitu. bisa diceritakan apa enggak? Kalau Mbah nggak cerita juga nggak apa-apa, maksudnya harus berapa? Nggak tahu sih terusnya itu setiap orang pintar atau seorang paranormal. normal atau dukun itu macam-macam. Oh macam-macam. Iya. Biasanya Nggak tentu ya Pak. Mulainya tergantung. Kalau saya sih tergantung dia itu berbisnis apa tidak. Oh. Gitu. Kalau tidak bisnis ya tetap Iya. ada maharnya tapi tidak terlalu tinggi. Misalkan emas mau berapa gram, Ya. nanti masangnya itu berapa gitu. Maharnya berapa? Iya, soalnya ya semua itu tetap ngasma atau ngasih emas itu dikerjain dibacain ini juga dia juga butuh waktu. Itu kalau yang dimasuki ke dalam itu emas itu kira-kira minumnya berapa gram tuh Mbak? Seperti biasanya Mbak? Ya biasanya agak kecil. Kan kecil loh Mbak, Kecil itu banget. minumnya Wajarnya berapa? cuma kadang ada yang 2 mili atau 1 mili. Oh, 1 mili aja kadang nggak sampai. oh iya. Itu kalau emas. Kan kalau berlian itu kalau bacaannya atau kulitnya yang terlalu sensitif, Iya. terus kadang itu dimasukkan di sini. Kadang ada posisinya yang jadi mengoreng. Oh, lupa. Jadi kayak jadi luka. luka kalau kayak koreng Gitu ya? Iya. Itu ada kalau posisinya nggak cocok dengan kulitnya. Maka untuk itu kadang ada ini udah pakai berlian, udah pakai inten. Kadang masih dibutuhkan haruman minyak atau Nah, itu minyak. minyak pengharum. Jenisnya minyak apa itu Mbak? Ya Jenis kadang minyak itu. juga macam-macam. Mas. Macam-macam. Ada yang minyak yapar, ada minyak misik, ada minyak Mm-mm. kasturi, Apel jin. ada apel jin dan juga banyak yang lain. Tergantung setiap orang yang bisa pasang susu itu juga sebenarnya semua sama intinya, tapi setiap orang caranya Beda. mahalnya juga berbeda. Tapi kalau biasanya kalau ke tempat kiai atau orang yang tidak ada mahalnya itu ya orang yang minta kayak gitu ya dia harus mengukur Iya. manfaatnya saya begini loh. Jadi segitu ya saya zaman kita walaupun itu seikhlasnya ya kita itu Ya, memperkirakan sepantasnya lah ya. sepantasnya. Sepantasnya. Justru terima kasih Terima pada mereka kasih. yang tidak pakai mahar. Kalau yang pakai mahar atau berarti itu udah termasuk Ya, bisnis. ya, Tapi ya bisnis. monggo itu setiap orang Ya, itu pribadi masing-masing lah Mbak ya. tidak berbagi masing-masing juga kemungkinan besar kalau mahalnya terlalu tinggi atau gimana
itu mungkin dia dulu cara mencari ilmunya juga pakai mahal. Ya mungkin kayak anak sekolah. Iya, Saya sekolah sampai biasa. SMP saya sekolah sampai SMA. Ya kalau saya bekerja di kantor atau ya sesuai ijazah saya. Iya, betul. Tapi kalau saya S1 atau S2, ya kalau saya kerja di kantoran, Iya. ya nanti semakin lama gaji saya tetap beda dengan yang SMA. Kan Iya. gitu. Ya itu kan kayak dokter, sekolah jadi dokter, perjalanan juga Dengan lama. biaya untuk Dengan biayanya mencari juga ilmunya itu. banyak lama. Terus prosesnya juga kayak gitu. Nah, misalnya kayak dokter itu prosesnya harus periksa ke dokter ini harus bayar sekian. Itu udah menjadi daripada kita Iya. tepuk tangan budi atau gimana. Ya orang namanya Nggak enak, berterima ya. kasih itu kan tergantung pribadinya masing-masing. Yang namanya manusia juga ada yang baik, ada yang terlalu baik, ada yang kurang baik. Maka yang namanya ada yang penting. Kalau kan kecil-kecil orang kalau misalkan Siapa itu Pak ya? ya kalau misalkan dia mau wah saya mau pasang tutup, saya mau pasang ini, ya dia kan pasti bisa memukul. Udah karena itu mengenai tentang apa pang susu itu, apakah yang mempunyai pang susu itu dikasih pantai ini selamanya kamu nggak boleh ini apa bisa diketahui oleh Iya ada yang pantangannya kalau susu Apa saja itu, Pak? kalau pasang susu emas itu ada pantangannya ya nggak boleh makan yang disunduk, makan sate atau Sate. apa, nggak boleh dimakan gini, harus dilepasin. Ada yang makan emas yang nggak pakai apa nggak boleh makan semangka karena apa ada bijinya. Berarti dia tidak boleh makan yang makanan buah-buahan yang berbiji. yang berbiji. Kayak pisang mas. Nah, pisang mas atau semangka. Nah, ada yang nggak boleh makan yang dipincuk Kalau di piting. tarik ke Nah, depan itu ada pitingnya itu nggak boleh. Ada juga yang kayak gitu. Dan Jadi itu kalau misalnya dia kok kan orangnya nggak pasti kadang ingat kadang nggak kebetulan dia lupa kok jabut itu gimana itu? ya itu yang Hilang, namanya hilang. lupa tetap hilang. Hilang kembali lagi Tergantung dulunya yang masang susu itu bilang apa. Ini pantangannya ini, kamu jangan makan ini, kamu jangan ini. Kalau itu dilanggar ya itu energi dan kekuatannya dan kemampuannya Udah nggak luntur, berfungsi. ya. Iya. Misalkan emasnya masih di sini tapi kekuatan kemampuannya udah nggak ada. Itu misalnya udah Kadang ada yang di pantangannya itu dilanggar, akhirnya terus tahu-tahu lepas pas sendiri. jalan itu terus iya ini bisa keluar sendiri. Ada yang terus jatuh. jatuh ini. Iya. Tapi ini semua itu tetap rahasia. Setiap orang-orang sendiri-sendiri. Ya. Ya kadang kan orang kalau pasang susu itu kan kalau ketahuan orang lain jadi malu. Malu dianya ya. Iya. Bukan seperti kalau orang dulu-dulu namanya pasang susu atau apa itu ilmu hikayat itu pasang susu emas di sini apa di sini apa di sini itu apa di sini itu sebenarnya ada yang untuk buat keselamatan. Kebanyakan yang mencari itu Kalau orang kaum apa atau dulu perempuan itu ya sama saja. Sama Saya kira saja. sama saja. sama Semua saja karena saling laki-laki atau perempuan sama saja. Oh. Tergantung setiap kita itu mau apa Kita punya daya tarik gitu ya intinya. Pak. Iya, itu sebenarnya semua itu niatnya udah bagus. Iya. Cuma Nah, salah. tinggal pemakaiannya antara disalahgunakan dan tidaknya tergantung nafsi-nafsi. Nah ini Pak, misalnya itu ilmunya itu kalau ilmu apa amal dari maaf dari Bapak Kiai atau Mbah Dul itu kadarnya itu lebih bagus yang mana Pak? Perbedaannya itu Pak. Ya, sebenarnya antara orang sakti dan tidak sakti ini dan ini lebih sakti ini lebih bagusan ini lebih jos ini itu sebenarnya kita tidak bisa mengukur. Oh, bisa ngerti, bisa ngukur Kita Pak. nggak bisa mengukur.
subur jika kurang. Nanti dikatakan setiap orang kan faknya lain-lain. Oh iya iya. Misalnya saya Mbak Goib, saya faknya di hal-hal jin atau demit atau apapun, saya istilahnya bisa dikatakan pemburu hantu. Nggak usah gini-gini nangkap demit atau nangkap jin atau nangkap, tinggal tangkap saja, nggak usah. Ada yang pakai ilmu tenaga dalam, dikirim-kirim terus dimasukkan botol atau apa. Ada yang kayak gitu ya, semua itu ijazah ilmu itu macam-macam. Pemirsa Nusantara, malam ini ya segitu banyak Mbah Goib sudah menguraikan soal mahabbah, pelet dan sebagainya. Dan kalau nanti pemirsa ingin tahu lebih banyak, bisa langsung komen dan like, subscribe di bawah ini. Dan mungkin sudah juga ya Mbak Goib. Pak Dimanggono dan Mbak Goib juga kru. Karena malam ini kita tidak bisa keluar dan kita ngobrol di tempat teman dan kita sudah cukup, dan sampai jumpa di lain waktu. Dan alhamdulillah sudah diuraikan semua masalah pelet pada Mbak Goib, dan kita akan pamit dan kita akan jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Goib Sejati.